nyoba diet lagi dengan motivasi pengen kurus juga, itu tiba-tiba sakit, aku sampai ada di titik mau mati. Alasan aku ya aku pengen hidup lebih sehat aja sekarang, aku pengen sama keluarga aku terus. Kenapa sih orang gemuk tuh dilihat segitu buruknya? Aku pengen gitu. Aku sampai mikir, apa sih yang salah sama orang gemuk gitu lah. Kan itu badan dia gitu. Hai Luna. Kaget ya? Gue mau duluan ngagetin lo kali ini. Kan biasanya lo ngagetin gue. Sekarang gue. Hello Luna. By the way ya, kalau ngomongin kita tiap hari olahraga, lo masih olahraga nggak? Masih. Masih? Tumben kita nggak kompak olahraga. Kok tadi nggak ngasih tau gue? Lo ngapain tadi? Lari? Lo ngapain tadi? Hit ya? Hit ya? Hit gue. Okay. Besok Gue kayaknya kalau misalkan olahraga, gue tuh ngerasa paling cocok tuh kalau hit sih. Hit sama maksudnya combine cardio dan weights. Itu cocok banget nih gue. Gue juga cocok. Masa? Olahraga lain juga gue cocok. Banyak. Gue sepeda tuh nggak kurus sih. Kurus, tapi nggak ada muscle. Iya benar-benar. Lo mau apa? Muscle atau kurus? Muscle gue. Oke. Kira-kira yang satu ini bintang tamu kita sukanya olahraga apa sih? Suka olahraga dan dia ada journey-nya loh. Dari dia pengen hidup sehat, ya kan, pengen hidup lebih fit, mungkin biar lebih confident juga. Kita semua kayaknya kalau olahraga jadi lebih pede ya, kalau suka olahraga ya. Gimana Makanya kita? gue sekarang sukanya pakai crop. Gitu ya, udah pede soalnya ya. Karissa Putri, hello. Mana kelamaan ya intronya ya. Enggak, aku asik sendiri kok ngeliatnya. Hampir Gitu ngomongin ya? jadwal olahraga dulu tadi saya. Ikutan, ayo. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi kan kita ngebahas olahraga, kalau gue tuh paling cocok, nggak tahu ya, gue ngerasa kalau ada kombinasi cardio sama weights. Benar. Kalau buat Risa sendiri apa? Sama sih, aku kalau dokter saraninnya kardio. Karena untuk penurunan berat badan. Dr. Fanny? Ya. Dokter Fanny kalau nonton. Kalau dokter nyaraninnya kardio, tapi nggak apa-apa untuk diselingin sama weightlifting. Biar maksudnya turunnya juga tetap bagus, nggak terlalu. Karena aku ini aja aku diimbangin sama weightlifting aja tuh masih gelambir parah. Target berapa sih? Targetnya masih jauh Kak. Aku tuh target di 57, 60 sih sebenarnya. 60 udah oke. 60, maksudnya 67 kilogram. Sorry gimana? 60 kilo. yang hilang 60. Oh enggak, hilangnya banyak banget. Oh, Tapi oke. target angkanya kalau PT aku 65, dia bilang kalau 65 tuh udah oke, tapi kalau kata dokter 57 itu lebih bagus Berat lagi. badan 57 ideal buat kamu. Oke. Sekarang tuh bener-bener baru setengah. Jadi masih ada journey Iya, menuju masih ke ada. target ya. Ya, Targetnya sih ya kalau bisa akhir tahun udah selesai. Akhir tahun. akhir tahun. Amin. Amin ya Allah. You can do it, Risa. Tapi ya kalau kita bicara soal yang tadi masalah diet, olahraga gitu. Aku pengen tahu di momen apakah kamu memutuskan untuk benar-benar you know what, gue harus diet, gue harus olahraga. Motivasi awalnya apa sih? Kalau motivasi dia tuh udah ada dari SMA, SMP. Karena aku tuh gemuk itu udah dari kecil. Gemuk itu dari kecil udah rasa pengen kayak sama kayak teman-teman yang lain, yang cantik-cantik, yang kurus-kurus gitu loh. Aku tuh udah pengen kayak gitu. Aku tuh selalu paling gemuk di antara pertemanan aku. Jadi kalau misalnya sekarang orang pada komen ya, Karissa pengen yang ngeliat kurus kayak dulu SMA, itu aku nggak pernah kurus. Aku tetap paling gemuk saat itu di antara teman-teman aku gitu. Cuman memang terlihatnya aku lebih kecil daripada sekarang. Gitu. Jadi orang kenapa mungkin mikirnya dulu aku pernah kurus, padahal itu tidak pernah sama sekali. Itu nggak pernah sama sekali. Dan itu udah ada keinginan dia tuh dari dulu, dari papaku masih ada juga udah nyuruh aku diet terus. Cuman aku tuh dulu mikirnya cuman buat kurus sampai akhirnya 2021 awal. Berarti Itu tahun lalu. tahun lalu awal itu aku nyoba diet lagi dengan motivasi pengen kurus juga pastinya. Terus itu sakit, itu tiba-tiba sakit, aku sampai ada di titik mau mati. Itu aku udah di titik mau mati, aku udah minta maaf sama adik aku, sama mamaku. Dan itu kondisinya aku tuh udah berkali-kali masuk rumah sakit terus. Kenapa Itu kamu salah diet? salah pola diet. Aku mikirnya kayak Nggak ya udah. makan? Aku makan sehari sekali, dan itu tuh makannya baru kayak seharian baru makan di jam 5 jam 6
malam gitu. Jadi puasa Iya. baru makan. Nggak puasa sih Kak, cuman aku kayak udah makan ntar aja deh. Terus aku pakai juga obat-obat pelangsing gitu, nyoba-nyoba obat-obat pelangsing kayak gitu. Ternyata dari situ aku lambungnya kena. Terus itu aku bener-bener setiap hari kerja ngendorse gitu-gitu. Selesai matiin endorsan itu aku nangis kesakitan. Ntar udah siap nih endorsan berikutnya, aku tahan, aku ngendorse dulu dengan kayak orang biasa kayak gitu, abis itu aku nangis lagi. Aku sampai sering banget itu tim aku tuh kayak dulu manajer aku, terus kayak asisten aku, admin aku tuh pada kayak udah bingung mau gimana karena kerjaan juga banyak tapi aku tuh sakit-sakit terus. Kamu tapi berat badan Turun di saat itu 13 kilo dan aku makin semangat, makin seneng gitu Kak. Aku makin seneng karena kayak ternyata yang ini berhasil ya. Soalnya ada beberapa baju yang nggak muat tuh jadi muat. Itu pasti seneng banget kan rasanya kan. Nah, cuman ternyata itu salah sampai akhirnya aku ada di titik yang bener-bener tuh seminggu aku bisa bolak-balik dibawa ke IGD tuh 3 kali. karena urusan lambung. Iya, jam 1 malam, jam 2 malam kayak gitu. Itu aku sampai aku udah ngonsumsi obat. Terus aku ingat banget pas itu aku di rumah lagi berdua doang sama adik aku. Di rumah cuma berdua doang sama adik aku. Dan tiba-tiba aku lagi video call sama teman aku. Terus selesai itu aku tuh kayak melayang gitu. Rasanya tuh kayak ngambang. Itu aku ingat banget aku habis makan burger dan lava cake. Dan ternyata itu adalah yang harus dihindari banget dari GERD itu. Karena kita nggak boleh makan roti-rotian dan coklat. Itu nggak boleh dan itu nyatu langsung aku makan saat itu tiba-tiba ngerasa kayak pertama tuh kayak melayang gitu, aku gini aku gitu kan, itu sambil video call tuh adik aku di kamar mandi aku, pas banget adik aku lagi di kamar mandi aku. Jadi kalau dia di kamar mungkin aku udah nggak ada yang nolong lagi gitu. Terus tiba-tiba dari sini tuh ke atas tuh panas rasanya, tuh bener-bener sakitan, aku nggak bisa nafas karena aku orangnya tipenya panikan. Jadi saat aku kayak gitu aku malah tambah panik, tambah sesek. Terus aku langsung dek aku gitu, terus aku mau berdiri, mau nyamperin dia, aku jatuh, itu langsung keluar semua muntah, ada kayak gumpalan hitam gitu keluar semua. Makanannya atau something yang lain? Ada darah yang gumpal-gumpal gitu. Makanya aku pas itu aku semua baju aku, dasar aku tuh udah basah kuyup sama muntahan. Keringatan. Enggak muntahan. Muntahan terus itu keluar terus Kak. Dan itu aku tuh udah gini, aku mikir adik aku kan kecil ya. Nggak mungkin dia bisa bawa aku ke bawah, bawa ke rumah sakit. Itu kondisinya jam 1 malam. Aku udah nggak bisa nafas, itu nggak ada mama aku. Sedangkan adik aku tuh nggak ngerti cara nanganin aku. Karena selama ini yang bawa ke rumah sakit tuh mama, tim aku gitu-gitu. Dia nggak pernah tahu. Dan itu aku cuman minta telepon mama. Aku bilang telepon mama, aku cuman pengen bilang minta maaf. Pas di situ aku telepon cuman, mama kakak nggak kuat, kakak minta maaf. Aku cuma bilang kayak gitu. Kakak minta maaf, aku bilang gitu. Terus aku di situ cuma natap mata adikku tuh udah giniin mata aku terus. Kakak melek, jangan merem dia gitu terus. Cewek apa yang cowok nih? Cewek. Okay. Yang cowok masih kuliah di Semarang. Dia lagi ngekos. Terus dia bilang, jangan merem. Terus, udah aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma natap dia tuh panik ya, mau ninggalin ke bawah, neriakin ke orang-orang, takut akunya gimana ninggalin kan. Dia cuma sambil gini ngechat, nelpon pacarnya, nelpon tim aku kayak gitu-gitu. Terus akhirnya pacarnya udah nyampe ke rumah aku, mereka juga kecil, dia juga kecil, jadi kayak ngangkat aku gimana. Itu benar-benar berdua sekuat tenaga mereka ngegotong aku ke mobil ke bawah, di tangga aku sampai pegang-pegangan gitu. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit sama mereka. Dan itu langsung kan mirip-mirip serangan jantung ya, si heartburn itu. Dan aku langsung dipasang alat semua itu buat ngerekam jantung, apa ini serangan jantung apa bukan gitu. Karena aku juga ada riwayat papa aku kan meninggal karena serangan jantung kan. Jadi takutnya nurun ke aku gitu. Terus ternyata jantungnya masih aman, ini benar-benar pure heartburning itu dari si GERD lambung itu. Karena aku konsumsi makan si itu burger dan lava cake itu. Terus akhirnya dari situ aku dinyatakan nggak boleh diet selama beberapa bulan ke depan. Itu aku stres banget, namanya aku udah turun 13 kilo, itu aku tuh senang banget, nggak pernah aku diet sejauh itu kan. Terus aku akhirnya nggak boleh diet tuh rasanya kayak ya Allah kok ada aja lagi ya gitu, padahal ini tuh udah mau berhasil loh, aku udah mikir kayak gitu, aku udah seneng loh kemarin, sekarang aku nggak boleh diet. Itu di saat itu aku stres, mental aku hancur banget, sehancur-hancur itu. Aku tuh bisa tiba-tiba marah sama orang,
Aku bisa di rumah ngendorse, aku salah ngomong sedikit, aku marah sama diri aku. Aku mukul-mukul pintu, mukul-mukul tembok. Itu tangan tuh aku setiap hari biru-biru semua. Terus aku tuh udah ngelukain diri aku berapa kali gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti sih saat itu aku ngerasa sehancur itu ya. Karena aku ngerasa aku nih nggak pantas ada di dunia ini. Karena kayak Jadi apa sih? nyerang mental juga kayak, ya? Kayak jadi nyalain diri sendiri gitu loh Kak. Nyalain diri sendiri kayak lo udah berusaha tapi lo gagal lagi, lo udah berusaha gagal lagi. Kenapa sih gitu loh? Aku sampai mikir apa gue akan selamanya tuh kayak gini ya gitu. Gue tuh udah berusaha loh, gue bukannya gue yang nggak ada usaha apa-apa gitu. Gue tuh bukan yang gue tuh nggak berusaha apa-apa, gue nerima gini aja tuh enggak. Gue tuh udah berusaha tapi kenapa gitu. Terus kayak itu stres banget. Aku sering tiba-tiba marah ke admin aku, marah ke adik aku. Even aku pernah sesimpelnya aja Kak, aku nggak bisa nutup pintu balkon aku, itu agak mampet gitu kan, pintu geser. Aku marah semarah-marahnya, aku pukul-pukulin pintu itu berkali-kali sampai tangan aku bener-bener bengkak biru. Aku teriak-teriak karena aku cuma nggak bisa nutup pintu itu. Gitu. Aku bingung sih saat itu, aku bener-bener nyalain tiap hari. Teman-teman aku semuanya, orang yang deket sama aku tuh tahu aku nangis setiap malam. Aku nangis setiap malam kayak orang gila gitu. Itu karena setelah kejadian yang kamu nggak boleh diet lagi. Iya, setelah aku ngerasa kayak kecewa sama diri sendiri sih. Kayak aku ngerasa kayak apa sih, gue tuh ngapain sih ada di dunia ini, kayak nggak guna. Ngerasa gitu. dihukum ya. Jadi berapa lama tuh kamu ngerasa kayak gitu sampai akhirnya kamu keluar dari semua mindset itu? Kayaknya 3 bulan 4 bulan sampai akhirnya aku mutusin buat kayak, karena aku inget ya orang-orang aku udah dibawa ke psikolog, psikiater gitu-gitu juga. Terus aku mikir kayaknya kalau aku ngeliat ya selama aku sakit tuh orang-orang di sekitar aku tuh sedih. Mama aku tuh yang nggak pernah nemenin aku tidur tuh nemenin aku tidur. Terus kayak aku ngeliat orang-orang, jadi yang buat motivasi aku sekarang adalah keluarga aku, orang-orang deket aku yang pengen aku tuh lebih sehat. Terus aku juga, aku jadi nangis. Ya nggak apa-apa. Aku juga inget kayak dulu papa aku tuh sebelum meninggal dia tuh suka ngomong gini, kamu kalau nggak bisa diet, kamu puasa aja Senin Kamis. Apa selalu bilang kayak gitu, kamu puasa aja Senin Kamis kayak gitu. Udah dapet pahala, kamu juga ibarat kata itu kan diet yang bagus juga kata papa gitu. Iya. Terus aku inget itu juga, terus aku kayak takut kalau misalnya nanti aku sakit, aku nggak ada, kayak waktu itu tiba-tiba aku sakit gitu, siapa ya yang kayak bakalan ngidupin keluarga aku gitu. Karena sekarang memang aku yang gantiin papa, aku yang kayak kamu jadi bertanggung jawab gitu, Ambil ini aja. bertanggung jawab atas keluarga aku juga. Jadi alasan aku ya aku pengen hidup lebih sehat aja sekarang. Aku pengen sama keluarga aku terus. Aku nggak pengen ngelihat mama sedih, nggak pengen ngelihat adik aku sedih gitu. Bahkan teman-teman aku, manajer aku, semuanya tuh kayak sahabat-sahabat aku gitu. Itu Fadil pun aku pernah lagi sama Fadil di mobil. Terus aku lagi stres banget, itu aku lagi kayak ya itu lagi nggak jelas kayak gitu, tiba-tiba kumat. Kan GERD itu kan juga karena stres kan. GERD itu juga pikiran juga yang paling ngaruh gitu. Itu bener-bener waktu itu saat aku kambuh pas ada Fadil tuh, Fadil bawa aku ke rumah sakit. Dia sampai sepanik itu. Dia cuman pakai kolor doang, nggak bawa apa-apa, nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Karena kita lagi di mobil aja depan rumah dia, aku lagi cerita-cerita. Ya aku ngeliat dari situ juga kayaknya gue emang harus sehat. Emang ada di badan seperti itu memang tidak baik gitu. Itu yang aku sadar memang tidak baik. Bukan berarti yang gemuk itu selalu sakit, itu bukan berarti kayak gitu. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti yang gemuk itu jelek, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi aku bisa lihat sendiri kalau aku gemuk saat itu, aku untuk naik tangga aja tuh aku secapek itu. Aku kayak apa-apa aku jadi kayak capek, gampang capek. Aku endorse aja tuh ngomong capek. Gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak ya gue pengen hidup lebih sehat aja. Jadi sebenarnya poin kamu bukan karena penampilan, bukan karena begitu banyak hal yang kamu terima
dari yang lalu-lalu soal kondisi badan kamu gitu, tapi lebih kepada turning point kamu tuh kamu cuma pengen hidup sehat dan lebih memudahkan kamu untuk melakukan banyak aktivitas. Dulu memang jujur aku ngakui aku pengen cuma untuk penampilan. Tapi saat yang abis aku sakit itu dan aku mikir gue harus sehat, terus aku ngomong ke dokter GERD aku bilang gimana nih dok, gini-gini, nggak boleh diet dulu, tapi nanti kalau kamu udah ngerasa mendingan, katanya gitu, nanti diet sama saya, dia bilang kayak gitu, nanti diet bisa saya bantu juga, katanya dia gitu. Maksudnya diet GERD tuh seperti apa sih gitu, karena memang pengaruh GERD itu juga dari obesitas. Pengaruh GERD itu karena kan kita makan makanan yang kotor. Nah itu dia, kayak aku kan pas heartburning itu kan karena makan burger dan lava cake gitu kan. Itu udah jelas banget. Dan kamu nggak kontrol makan kamu, jadi semua dimakan gitu. Sedangkan kalau GERD emang banyak banget tantangan makannya gitu. Nah sampai akhirnya ya udah aku mikir ya udah coba deh, karena aku nggak mau itu waktu GERD itu aku tiap hari konsumsi obat. Aku mau makan minum obat dulu. Lagi makan minum obat, setelah makan minum obat itu minum obat terus isinya. Kayak karena dan itu lebih buat si GERD-nya, bukan obat kesehatan gitu. Maksudnya bukan obat diet gitu, bukan. Bukan untuk GERD-nya aku itu. Jadi kan ada obat lambungnya. Mungkin kalau yang nonton di sini ngalamin GERD juga pasti tahu banget kita tuh ada obat minum gitu sebelum makan, sejam sebelum kayak gitu-gitu. Karena salah makan dikit tuh bisa langsung kan soalnya lambungnya. Telat makan dikit, aku tuh sampai dulu tuh dijam-jamin gitu makan dialarmin. Takut banget kalau ngerasain sakit itu lagi gitu kan. Terus akhirnya aku mikir kayak ya udah oke, mau coba diet, siapa tahu. Dan ini udah ketemu dokter Fanny itu? Iya dokter. Nah kebetulan juga dokter Fanny kan ngebantu aku untuk maksudnya tahu juga banyak pasien yang GERD. Terus aku juga disupport dengan catering, catering Yellow Fit. Jadi memang apa ya? Aku mikir udah banyak nih yang support gitu. Masa diri gue sendiri nggak semangat sih? Gitu. Terus aku tuh mikir cuman ya udah sampai sekarang aku mikir aku cuman pengen hidup lebih sehat biar aku bisa terus sama keluarga aku, biar orang-orang sekitar aku tuh nggak sedih ngeliat aku gitu. Dan malah dengan tujuan itu aku punya progres gitu. Dengan tujuan itu aku bisa sampai turun 40 kilo tuh aku nggak pernah sangka. Walaupun memang ini belum selesai perjalanan aku, ini aku masih ada di obesitas level 2 kalau nggak salah. Aku masih harus nurunin banyak lagi. Itu ya karena memang masih harus diturunin, masih proses dan kan, jadi kalau misalnya orang ngomong Karsa sekarang kurus gitu, enggak, belum kurus tapi aku kurusan gitu, ngerti nggak? Aku tuh bukan kurus tapi memang aku kurusan dari yang dulu, tapi aku masih banyak lagi PR-nya gitu. Tapi kamu memang ini sih lebih glowing sih. Glowing. Itu memang sih diet itu menurut aku juga ngaruh banget sama kulit. Ya kan, karena kita makan jadi lebih bersih, olahraga gitu. Dan aku sekarang tuh jauh ngerasa lebih happy. Aku alhamdulillah aku ngerasa jauh lebih happy karena aku kayak apa ya? Aku ngerasa kok bisa ya ini tuh ngubah banget semuanya tentang hidup gue. Dan yang tadi yang stres dan dikit-dikit marah itu jadi perlahan-lahan hilang. Bahkan aku udah jarang banget aku nangis sekarang tuh biasanya karena terharu kalau inget-inget perjalanan aku gitu. Dan kamu survive through that ya. Dan aku sih kalau dengar dari cerita kamu, sebenarnya nggak, emang yang bikin pertama kali kamu berubah, oke, gue harus ganti pikiran gue, jangan selalu marah, jangan apa kan. Pertama pasti memang dari kamu, cuma kamu juga ngeliat ternyata banyak yang masih sayang sama kamu ya, dari teman-teman, keluarga, so you are also doing it for them. Nah ini kan dari journey dari yang lagi down banget tiba-tiba sekarang di posisi happy nih. Dan tapi kamu tetap bilang masih ada progres jauh untuk mencapai berat ideal. Tapi dari skala 1 sampai 10 selama perubahan ini kamu seberapa puas? 7. Sampai titik ini? 7. Udah 7. Oke dong, itu bagus loh. Itu dia. Bagus aku sih sebenarnya dari kemarin aku ngerasa kayak jangan seneng dulu, Riz, jangan seneng dulu. Itu ada tuh progresnya tuh. Jauh banget. Aku ngeliat kamu dulu. Itu luar biasa loh, Risa. Terutama di ini ya, Risa ya. Iya sini. Kelihatan banget, Risa. Aku tuh dulu sering banget kayak dibully orang-orang gitu ya. Orang yang nggak kenal aku aja bisa ngata-ngatain aku, nyumpahin di DM tuh nyumpahin kayak lo nggak bakal punya anak, lo nggak bakal ada yang mau, kayak gitu. Padahal aku tuh nggak, ya aku cuman hidup seperti orang pada umumnya aja di sosial media gitu. Aku nggak ngapa-ngapain. Sorry tuh. Masa iya maksudnya badan aku nih bisa ngeganggu itu sih gitu.
Maksudnya mengingatkan itu sama yang ngebully tuh beda banget Kak, gitu. Dulu tuh aku tiap hari dikatain gitu, dikatain segala binatang, itu udah sering banget. Berarti mereka yang unhappy, kamu anggap aja gitu. Ini ada orang lagi di kamarnya, lagi bete karena mungkin diputusin pacarnya, dan mereka harus melampiaskan kebetean itu ke orang lain gitu. Akhirnya random komen ke kamu gitu. Penyakit hati sih mungkin Iya, kayak gitu. jadi sebenarnya Aku sih- setiap digituin udahlah jangan mikir itu buat kamu, sebenarnya dia sendiri lagi unhappy gitu. Kalau aku mikir sih itu ketidakpahaman sih. Kalau aku mikirnya ketidakpahaman seseorang akan sesuatu. Jadi pada saat dia ingin mengucapkan sesuatu itu karena nggak paham, jadi tidak ada knowledge. Karena nggak ada knowledge, jadi ya asal nyeplak asal apa. You take all that cyberbullying. Ya aku sih jujur aja, ya aku pasti ada rasa sedih. Namanya manusia dikatain kayak gitu ya, kita nggak ngelakuin hal apa-apa gitu. Makanya kenapa aku ngerasa dulu kok kayak aku beda ya sama orang-orang lain ya gitu. Gue diem aja, aku sampai mikir apa sih yang salah sama orang gemuk gitu lah. Kan itu badan dia gitu, itu badan kita gitu. Terus Dan kenapa? kamu juga nggak minta kan? Iya. Kadang-kadang ya oke mungkin. Kecuali nih, kan gue juga lu makan gak gue serobot ambil, kayaknya Iya, nggak gitu iya, kan. iya, Maksudnya iya, kita iya. nggak ngerugin atau apa-apa gitu. Kenapa sih? Aku sampai mikir kayak, kenapa sih orang gemuk tuh dilihat segitu buruknya? Aku pengen gitu. Mungkin orang tuh nggak. Aku pernah ya. Aku dulu sering banget nge-share tentang kayak konten-konten self love. Karena saat aku nge-share itu juga itu adalah reminder buat aku. Iya. Jadi aku juga lagi membangun rasa self love aku sendiri gitu. Sampai ada orang yang komen gini ke aku, lo tuh cuman berlindung di balik kata self love, kata dia gitu. Lo tuh cuman males, lo tuh mager. Padahal di saat aku itu, aku lagi berusaha diet, aku lagi berusaha nyemangatin diri aku sendiri buat semangat olahraga, semangat apa. Terus dia bilang aku tuh males, aku tuh apa, lo tuh berlindung di balik kata self love. Dari itu yang nge-like banyak komen itu, terus orang di situ komen-komen ada yang pro, ada yang kontra kayak gitu-gitu. Sampai aku tuh kayak ya udahlah terserah mereka mau Ini ngomong itu apa. Makanya sampai sekarang stereotyping kayak ada juga beberapa kali aku ketemu orang yang udah berhasil diet juga, berhasil kurus, dia tuh kayak, Risa kamu turunin tahu, kamu gini. Itu aku pernah sampai aku nggak mau nanggepin, aku pulang. Aku langsung berdiri, aku pulang. Yang komen maksudnya Yang dulunya juga gemuk terus berhasil. Terus aku tuh mikir gini, kok dia bisa ya ngomong kayak gitu. Emang dia waktu itu nggak pernah yang ngerasain rasanya digituin gimana. Maksud aku kayak gitu, aku tuh suka mikir kayak gitu. Sekarang aku nanemin kayak gini, kalau suatu hari nanti gue berhasil, atau kayak sekarang nih, maksudnya aku udah turun beberapa kilo gitu ya, aku nggak mau yang kayak nyuruh orang tuh diet gitu. Aku nggak mau kayak ngomong ke satu orang kayak, lo diet dong gitu, lihat nih gue sekarang udah enakan banget gitu. Aku nggak akan mau kayak gitu. Karena apa? Aku mau ngomong 1000 kali pun, karena aku ngerasain posisi itu ya, orang ngomong 1000 kali pun ke kita, ayo kamu diet. Mama aku dulu sering banget ngomong kayak gitu. Tapi kalau nggak dari diri kita sendiri, kita nggak akan gerak. Betul. Kita nggak akan gerak, kita nggak akan ngelakuin itu gitu. Jadi kataku ngapain capek-capek kita ngurusin orang, ngomong gitu. Tapi sorry nih, aku penasaran. Kamu kan bilang capek-capek ngomongin gitu ke orang kalau nggak ada dalam diri kita gitu. Tapi ini kalau misalkan tidak ada orang yang merimain kamu, apakah itu akan sadar sendiri nggak? Menurut kamu? Karena kan beda orang nih beda trigger pemikiran, beda trigger. Mungkin karena saking seringnya digituin, ya udah deh gue lakuin. Atau memang ada tipe orang yang, aduh gue nggak perlu digituin, gue mau sendiri nih. Kan pasti ada ya kalau orang yang kayak butuh dijatohin untuk memotivasi dia gitu kan. Iya. Nah, kalau aku nggak akan ngelakuin itu ke orang karena tipe aku adalah ya aku selama ini udah disuruh siapa nih. Nggak berhasil. Malah kayak ngejalaninnya tuh bukan yang dari hati, tapi sampai ada titik yang benar-benar dari hati, itu malah akan enjoy jalaninnya kayak gitu-gitu. Dan sekarang tuh aku cuman bisa kayak sekarang di sosial media aku, kalau aku ngepost diet itu bukan aku untuk ngajak orang, bukan nyuruh orang untuk diet, tapi aku cuma pengen orang lihat nih. Aku cuma nge-share keseharian aku. Ternyata aku sampai hari ini pun aku nggak nyangka kalau dari apa yang aku share, aku sering olahraga, aku share aja olahraga, aku nggak nulis caption apa-apa gitu-gitu. Orang jadi terpacu untuk olahraga. Betul. Sampai aku sekarang kalau bangun tidur, aku lihat mentionan aku, isinya orang mention aku dengan olahraga. Jadi aku punya hashtag itu berbaris berjuang bareng Risa. Jadi orang itu semua nge-tag itu, mention aku, terus aku gini, kok orang jadi ikutan olahraga ya? Itu ada efek sendiri ke aku. Aku saat itu aku lagi masih rebahan ngelihat mereka, aku juga olahraga deh gitu. Jadi memang apa yang aku share ke mereka juga kena,
dan dari apa yang mereka mention ke aku Kamu juga kena. kena. Jadi aku ngerasa gini, kita nggak ada yang pernah tahu. Dulu tuh aku dibully itu sama orang-orang, ternyata sekarang banyak orang-orang yang termotivasi, terinspirasi oleh dari kamu. apa yang aku lakuin. Padahal itu bukan niat aku untuk kayak biar gue dilihat orang gini, biar gini. Enggak, aku nggak pernah niat untuk itu. Tapi syukur alhamdulillah orang bisa termotivasi karena itu gitu. Dan itu menjadi motivasi kamu juga, jadi nggak mau berhenti ya. Dan aku jadi makin semangat terus kayak berjuang. Kayak kadang aku mikir gini, orang aja jadi termotivasi karena gue nih. Masa gue jadi males-malesan. Kayak dokter ngomong kayak, Risa sekarang banyak loh orang ke dokter nanya pengen kayak kamu gini-gini, ayo makanya kamu lebih ini lagi kayak gitu. Jadi aku tuh seneng gitu kalau ada orang yang memang supportnya itu dalam bentuk kayak nyemangatin atau kayak beda sama yang kayak nyuruh-nyuruh terus kayak waktu itu aku bilang aku sampai tinggalin pergi karena emang itu nyakitin hati aku. Menurut aku ngomongnya kayak gimana sih, kamu tuh udah gede banget loh, kamu tuh udah gini loh, counterproductive ya, jadinya jadi kan kayak kok lu gimana ya, malah menjatuhkan ya, bukan kok menyemangati. jadi kayak gue lagi dikata-katain ya gitu, bukannya jadi sadar malah jadi kesel. Jadi kesel gitu, jadi kayak udah lah bodo amat gitu. Nah makanya kalau menurut aku sih apapun ya, maksudnya sekarang aku disupport dengan Yellow Fit, dengan catering, disupport dengan dokter, teman-teman semua, keluarga aku semua ngebantu, maksudnya nge-support aku buat jaga makan segala macam. Itu semua nggak akan ngaruh kalau dari diri aku sendiri tuh belum nggak mau mulai. Betul. Ada komen kemarin aku nge-share, aku lagi sering nge-share tentang journey aku di TikTok gitu. Mungkin ada banyak kan kalau di TikTok orang yang nggak kenal kita sebenarnya kan. Dia tuh main komen gini, lo mah enak, ada duit lo pakai dokter, lo dapat catering, lo ada olahraga, ada PT-nya kayak gini-gini. Ya iyalah jelas dia berhasil gini. So aku bingung itu gini. alasan aja Aku bilang gini, tapi banyak yang komen ke dia, ini alasan orang yang males aja gitu-gitu. Maksudnya kayak, aku tuh mikir gini, itu semua nggak akan ngaruh kalau gue nggak mau ngelakuin itu. Betul, ya kan? betul. Sekarang kayak aku sekarang ngejalanin itu aja, aku pernah ada naiknya berat badan tuh, ada di saat journey aku itu ada naiknya juga sekali 2 kali gitu. Ya karena emang di saat itu makan aku lagi nggak bener lagi gitu loh. Jadi memang yang nentuin tuh diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Ada nggak sih momen dimana kamu tuh tiba-tiba males aja? Ada Kak, itu malah Kayak akhir-akhir ini. oh my god, aku nih kayak lagi sering olahraga, tiba-tiba ada satu momen, oh my god, males, just enggak deh, ntar dulu deh, gue nggak mau di rumah aja gitu. Terus Bosen sih, paling ada kan? rasa bosennya Jadi gitu. sama aja ya. Ada sih itu, dan itu wajar. Aku juga ngomong ke dokter, dok kok aku lagi kayak kurang semangat gini-gini ya, karena mungkin ada fase bosen ngejalanin kayak gini terus atau apa. Dokter tuh selalu ngomong kayak, yaudah nggak apa, istirahat aja dulu atau kayak gimana gitu. Terus aku bilang gini, tapi aku tuh suka takut. Dokter tuh bolehin kayak ngasih cheating gitu loh, sehari kayak seminggu tuh boleh cheating gitu. Terus aku bilang gini, dok enggak deh, gue bilang gitu, enggak deh, aku nggak ada cheating deh, gue bilang gitu. Bukan apa, aku kalau dari dulu nih biasanya kalau udah sekali cheating terus. Iya. Udah coba sekarang nggak usah pakai cheatingan gitu kan. Makanya udah nggak usah cheatingan, ternyata memang berhasil. Jadi kalau tips dari aku sih kayaknya kalau memang yang susah untuk kayak ngubah pola kayak gini, udah hindarin dulu kata-kata cheating sih. Tapi lingkungan juga sangat ngaruh sih. Sangat Misalnya ngaruh kamu dikelilingi orang-orang yang memang suka hidup sehat, suka olahraga, ya kan kalau kita juga tuh ngaruh kan. Teman-teman sekolah olahraga otomatis jadi semangat mau olahraga. Itu sih keluarga aku kan suka sepedaan setiap Sabtu Minggu. Nah aku nggak bisa ikutan kan dulu karena aku aja nyobain itu, aku belum ikutan mereka naik sepeda keliling-keliling gitu ya. Aku cuma nyoba muter ke gang belakang rumah aku, itu pedal sepeda mamaku tuh patah. Gak bisa. Mungkin itu size-nya salah. Mungkin jelek juga bahannya ya. Terus kan itu udah yang jok yang paling gede gitu ya. Itu masih sakit banget di aku gitu loh. Maksudnya masih kekecilan gimana. Jadi nggak nyaman aja naik sepeda dari dulu. Salah, bukan buat kamu sepeda. Ya kan, ada sepeda yang cocok buat masing-masing orang. Kan diukur-ukur gitu kan. Jadi kayak udah nggak suka gini-gini. Tapi ngelihat kayak Sabtu Minggu pada kayak sepedahan, terus aku pulang tuh cuman ya masih di kamar kayak gitu, lu gak ngapain, kayak seru aja gitu. Jadi sekarang udah bisa sepedahan sama keluarga bareng-bareng gitu, tuh rasanya kayak seneng banget. Dan aku ngerasa pas aku diet ini memang benar sih menurut aku, lingkungan akan mempengaruhi. Secara nggak langsung semua tim aku jadi ikutan jaga makan. That's good. Kayak ikutan jaga makan, kayak jaga makan ini. tuh bukan berarti sesuatu nggak makan ya. Iya benar-benar bukan. Tetap makan tapi Asisten aku kan kurus juga ya, maksudnya dia tuh
tapi ikutan kayak, Kak ini parah ya Kak kalau makan ini, maksudnya kayak terlalu ini ya, maksudnya jadi ikut-ikutan Bagus gitu. dong, jadi kesadaran Terus kan iya, untuk cuman aku bilang gini, healthy. ya nggak apa-apa kalau sesekali kayak gitu-gitu, tapi jangan keseringan kayak gitu. Jadi menghindari goreng-gorengan juga. Iya, Jadi kayak betul. terus mama aku juga ganti nasi di rumah dengan nasi yang lebih sehat juga kayak gitu-gitu. Jadi semuanya ke bawah gitu, sampai ke teman-teman aku juga. Fadil kan akhirnya ikutan diet Ikut juga, juga. dan dia juga Oh, iya. udah turun loh, sekitar 5 kiloan tuh dia udah turun. Oh, keren bagus banget. dong. Pertanyaan terakhir sebelum game berikut nih. Kita ada Kalau- game penutupan. Ya. Kalau kamu bisa memberikan pesan kepada diri kamu yang dulu, apa kira-kira pesan itu? Dan pesan juga untuk diri kamu di masa yang akan datang. Aduh jadi sedih. Aku cuma pengen bilang kayak, makasih ya Risa udah berjuang selama ini gitu. Makasih makasih aku udah bertahan sampai aku bisa ngelewatin masa-masa yang dulu, dan sekarang jadi Risa yang lebih baik gitu. Ini sebenarnya omongan ini aku sering ngomongin sendiri di malam. Sebelum tidur tuh aku sering kayak, Gratitude ya. makasih ya gitu. Hari ini udah mau kerja dengan baik. Hari ini udah mau olahraga gitu. Hari ini udah mau jaga makan kayak gitu. Itu dari situ mungkin kayak badan kita juga nerima apa ya? Apresiasi diri sendiri itu menurut aku penting banget gitu. Sangat, aku juga suka tuh. Kayak menghadiahi diri sendiri, Iya. kayak biar lebih semangat beli baju-baju olahraga baru, sepatu olahraga baru kayak gitu-gitu. Aku makasih banget sama diri aku yang udah ya berjuang. Intinya aku udah berjuang. Mungkin banyak orang yang nggak tahu, mungkin ada banyak keluarga aku juga mungkin ada beberapa yang nggak tahu tentang diri aku gitu kan. Kadang kan aku juga tipenya soalnya mendem gitu. Terus untuk aku yang masa depan ya semoga aku bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Salah satunya ngebenerin pola tidur. Gitu sih. Iya, itu aku tunggu ya. Setuju. Oke, Risa, thank you Yeay. banget udah ngomong itu Iya, tadi sama-sama. semua. I'm sure Aduh. pasti banyak yang bisa relate kok sama kamu. And I think the more you share your story, the more kamu bisa bikin orang-orang lain lebih bergerak lah ya. Oke, let's play Game time. game. Judulnya adalah Awas digigit buaya. Oh, awas digigit buaya. Oke, jadi kita bertiga akan bergantian menjawab pertanyaan yang ada di prompter. Oke. Nah, Nggak setiap sakit. setelah menjawab pertanyaan, kita akan menekan gigi buaya. Jawaban Oke. nggak boleh sama. Yang digigit buaya duluan akan mendapatkan hukuman. Pertanyaan pertama, sebutkan barang-barang apa saja yang wajib ada di dalam tas wanita. Handphone, Bedak, Lipstick. lip gloss, hah? lip balm, lip balm. Tadi udah apa aja? Ayo. Dompet, Parfum. Hand sanitizer. tisu basah, Jedai. ini ya? Jedai. Jedai. Itu loh jepitan. Oh, jedai. Jedai apa? Jepitan. Jedai, I didn't know jepitan. that. Jepitan badai. Kamu nggak tahu demi apa? Kamu nggak tahu jedai. Bisa ada hukumannya ternyata kalau kamu digigit buaya. Oke. Aku pikir hukumannya digigit buaya. Ya tadi udah. Berarti jawabannya itu nggak ngaruh ya? Enggak. Tapi nggak boleh sembarangan juga, kali aja di dompet apa gitu. Apa ya? Garpu gitu. Ini siapa yang baca? Aku Kamu, sendiri. kamu. Waduh. Lakukan Kok nggak dibaca? Lakukan 3 pose terbaikmu sambil menghadap kamera. Aduh, INTM dong gue. Iya dong. Aduh, ada jurinya nih. Kamu bisa, I know you can do Ayo, it. let's go. Oke. Aduh. I bisa. Kan kita Kan. ceritanya lagi. Aku kan nonton banget di NTM ya, ini pasti ada aku ngetawain aku. Oke, ini dia. Clarissa Clarissa Putri. Deng, deng, deng. 1 2 3 Asik. Mukanya dapet loh. Laula dikit. Oh, tahu lah dia. Ini ya, itu modalnya bosnya Laula ya. Kak Igun tuh Kak gini. Igun. Oke. Peragakan balasan cewek ketika dipuji, kamu cantik banget deh. Ah, bisa aja.
Masa sih? Makasih. Kamu juga. Enggak ah. Udah tahu sih. Oh. Apa lagi? Ya apa? Makasih udah ya tadi ya. Cepetan. Oh iya. Kamu lebih oke. Nggak bisa. Oh. Perawatan say. Apa ya? Dari lahir sih. Iya tadi habis olahraga. Kok dia nggak nutup-nutup ya, gue cerita. Iya. Udah dong. Filler. Ope, say. Aduh, pasti gue. Enggak. Iya itu kayaknya. Enggak sih. Enggak sih dia. Last Ya, one. gue dong. Ayo pencet. Apa jawabannya? Ya Nggak nggak tahu. Apa ya? Oh, ke dokter ini dong. Enggak tuh. Berarti yang tadi nih. Berdua. Hukumannya juga nggak usah lah. Nggak salah. Kan tadi kan kita pengen Risa yang kena Resign hukum. hukum. Oh gitu ya? Risa, Oke, Risa, thank you so much for Iya, sama-sama, sharing. Kak. Ya Aduh, ampun. dari tadi kita nggak banyak ngomong ya, nggak banyak nanya juga karena Iya, kamu udah langsung cerita semuanya. Semuanya. Kamu sebenarnya menjawab semua pertanyaan kita. Apa harus kita tanyakan? Jadi enak juga tinggal gitu kayak dengerin. Karena Karena lagi basicnya podcast emang- sendirian ya. Iya. Basicnya emang suka Suka ngobrol. Suka cerita ya. I'm very glad you're here. Thank you udah sharing semuanya. Semoga journey-nya sukses mencapai berat badan yang ideal. Amin. Tapi yang Jangan- paling penting bukan cuma berat badan yang ideal, tetap hidup sehat, Benar. Happy yang penting. happy, Iya, benar. dan juga bisa lebih beraktivitas dengan lebih leluasa, lebih bebannya Lebih nggak ada lah enteng ya, lebih enteng ya, dan Benar-benar. tidurnya mungkin bisa lebih cepet lah. Semangat terus. Makasih Kak, ya ampun. Thank you so much. Thank you semua juga buat yang di rumah udah nonton teman setia. Jangan lupa nonton program yang lain yang sekarang udah ada dan yang akan ada sebentar Bener lagi. banget. Kita banyak kejutan ya nanti Banyak di banget bulan kejutan. Bulan Maret. kita Banyak akan banget acara baru. Betul. Oke, thank you so Thank you much so teman much, setia yang udah nonton. See you next episode. Bye.